Nah sayang Alkitab tidak menjelaskan. Jadi bagaimanapun juga tetap Yakub yang ditetapkan. Tapi karena mereka berantem terus dalam kandungan, jamnya lahir Esau nyerobot, Yakubnya kalah. Padahal Yakub itu yang sulung. Nah, pernyataan Tuhan kepada si istri tidak disampaikan kepada suami. Ribka salah. Beda dengan istri Manoah. Tuhan memberi pernyataan, dia cerita pada suaminya. Ini kegagalan keluarga Ishak. Jadi bagaimanapun juga anak sulung tetap Esau. Tapi Ribka diam-diam, enggak, anak yang kedua. Maka itu di keluarga anak perjanjian ini menyedihkan. Satu anak papa, satu anak mama. Kalau saudara baca teliti Kejadian 25, ternyata Ishak dan Ribka komunikasinya tidak baik. Kalau Ishak perlu apa-apa, dia nggak mau ngomong langsung pada Ribka. Mungkin Ribka agak galak, mungkin. Nggak ada ayatnya. Tapi kenapa Ishak takut? Maka dia suruh Esau, beritahu mamamu, papamu begini. Nah, balas-balasan juga, Ribka juga begitu. Kalau komunikasi karena suami mulai dulu, aku juga. Kok beritahu papamu, aku mau begini. Anak ini bingung. Satu anak papa, satu anak mama. Bagaimana ini? Nah, saudara, di keluarga-keluarga Kristen yang kakak beradik nggak pernah akur, pasti papa mama membedakan. Jadi anak itu ngerti sejak kecil kalau dibedakan. Papa lebih senang dia, mama lebih senang aku. Rusak rumah tangga seperti itu. Inilah hebatnya Alkitab. Dia jujur apa adanya. Betul saudara? Lihat Daud, orang hebat, tetap di tengah kegagalannya. Dia nggak pernah tegur anaknya. Nah, para istri, pakailah hierarki ini. Jadi kalau anak-anak minta nasihat, apalagi yang penting-penting ini masalah besar, masalah sekolah, masalah jodoh, masalah kerja. Kalau papa nggak ada, bilang, nak, tunggu papamu. Nah, repot ini kalau papanya nggak pulang-pulang, ini yang celaka. Betul, kasihan anak-anak itu. Mesti mau tunggu siapa lagi? Kembali ke Hakim-Hakim 13. Begini. Ya, terus ayat 8. Setelah mendengar istrinya dikunjungi Tuhan, namanya suami, laki-laki, lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami. Ibu bapak, mari kita lihat jujur. Saudara, di dalam ilmu jiwa itu mengatakan makhluk yang tersombong dan terangkuh di dunia itu laki-laki. Maka itu istri-istri jangan tegur suami di depan orang, dia akan marah betul-betul. Suami laki itu makhluk paling sombong. Ayo kita akui saudara, ya atau tidak? Lihat bedanya. Laki dengan perempuan kalau ngaku salah, bedanya nyolok sekali. Kalau perempuan ngaku salah, nangis dulu. Iya, itu aja. Kalau laki putar dulu cari alasan. Ayo ya atau tidak, cepat ngaku lagi. Nah, di sini suami-suami istri harus ngerti. Memang kita ini sombongnya luar biasa, laki-laki terus ngakui itu. Ini buktinya. Manoah sombong. Dia nantang Tuhan. Beritahukan. Kenapa cuma pada istriku aja? Itu maksudnya. Kenapa? Saudara, laki perempuan tidak akan pernah bisa bersatu di dalam hal apapun juga. Karena Tuhan berikan kodrat kita berbeda. Maaf ya, perempuan itu perasaan di depan, pikiran di belakang. Kalau laki kebalik, pikiran di depan, perasaan di belakang. Maka itu kalau laki dan perempuan pasti ngomongnya begini. Kalau perempuan, menurut perasaan saya, itu pasti perempuan. Kalau laki, menurut pendapat saya. Sudah beda dari cara ngomong. Maka itu banyak ribut di rumah gara-gara pikiran perasaan ini tadi. Anak sekolah di Jogja misalnya. Dia ada kabar nggak ada apa-apa.
kalau ada apa-apa yang gelisah pasti mamanya. Gelisah ini kenapa? Nah, mamanya cari teman. Kenapa kamu bisa tidur enak betul? Aku nggak bisa tidur. Loh, kenapa? Karena aku merasa anakku ada apa? Aku nggak merasa. Nah, memang lagi perasaannya di belakang. Mengerti saudara? Ini seringkali jadi ribut dalam pernikahan. Laki-laki itu kalau beras tinggal sekilo di rumah, dia tenang. Besok bisa beli. Perempuan, itu gelisah. Tinggal sekilo, tinggal 1 kilo bagaimana? Nah, seringkali si istri berkata, kamu nggak punya perasaan. Memang, lagi nggak ada perasaannya. Itu nggak usah diberitahu ibu-ibu. Nah, di sini bentroknya rumah tangga itu terjadi karena satu perasaan, satu pikiran, nggak ketemu memang. Maka itu kita harus tahu betul bagaimana caranya masuk. Nah, karena suami itu kepala, ya pasti punya otak, ya pikirannya jalan duluan. Maka itu ketika saya meneliti istilah, kenapa kucing dan anjing ribut terus? Bukan karena mereka dua ada setannya. Karena mereka nggak punya penterjemah untuk berkomunikasi. Siapa jadi penterjemahnya anjing dengan kucing? Saudara perhatikan, waktu saya belajar tentang biologi itu, ini penyebabnya. Anjing itu kalau senang, ekornya goyang. Itu tandanya, itu bahasanya. Kalau kucing marah, ekornya goyang. Nah, kan kebalik. Waktu mereka lihat dari jauh, anjing, wih. Nah, ini celakanya, binatang nggak pernah ada yang bisa senyum, saudara. Hanya kita yang bisa senyum, itu hebatnya manusia. Apalagi tertawa, nggak mungkin mereka tertawa. Kalau mereka tertawa, kita lari ketakutan. Nah, dari jauh anjing lihat, aku punya teman. Karena ekor kucing goyang-goyang. Kucing tersinggung, siapa dia? Nggak kenal nantang, karena ekornya anjing goyang. Nah, karena nggak ada penerjemah, mereka dua saling dekat. Tapi tujuan beda. Anjing tujuan dekat mau ajak main, kucing tersinggung. Begitu dekat, kucing cakar duluan. Anjing sadar, oh kamu marah, ributlah mereka. Sama. Dalam pernikahan kalau nggak ada komunikasi, apalagi yang menikah dengan beda suku, satu suku aja sering ribut, betul nggak? Apalagi beda suku, bahaya. Kalau komunikasi nggak dijaga dengan baik, ibu bapak. Begitu nanti baca Kejadian 2:25, saya kagum ayat itu. Tuhan berkata, maka mereka dua telanjang dan mereka tidak merasa malu, yaitu manusia dan istrinya. Buat saya protes, Tuhan untuk apa ditulis ayat itu, bikin penuh Alkitab. Semua orang tahu kalau mereka telanjang, gak usah diberitahu. Tapi itu firman. Mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Apa itu telanjang? Keterbukaan suami istri. Komunikasi gak boleh terputus. Itulah ketelanjangan suami istri. Pernikahan tidak boleh ada rahasia. Istri harus telanjang total, suami telanjang total di depan masing-masing. Itu tidak bicara masalah seks sama sekali. Itu bicara soal keterbukaan dan komunikasi. Maka itu, kalau sampai ada suami istri lebih dari 24 jam tidak ada komunikasi, kecuali sariawan yang sakit gigi, itu baru diizinkan. Bahaya rumah tangga itu nanti. Harus ada komunikasi, itu penting. Ingat sistem militer negara mana saja, untuk mengalahkan sebuah negara, komunikasi kuasai dulu. Kalau komunikasi dikuasai negara itu jatuh sudah. Ternyata iblis pakai cara yang sama. Komunikasi suami istri diputus, hancur rumah tangga. Maka hati-hati pernikahan. Kalau sudah tiba waktunya, tiba-tiba kita sadar, kenapa kita dua ngomongnya pendek-pendek? Mungkin nggak tahu, iya. Wah, gawat itu sudah rumah tangga begitu. Awas, cepet periksa, ada apa ini? Jadi jangan dianggap enteng, perkara itu perkara besar. Nanti anak-anak kita bingung juga. Kenapa papa mamaku ini? Ada apa dengan mereka? Nah, keluarga ini luar biasa. Istri terima pernyataan, memberitahu suami. Lalu begini, kalau sudah menikah saudara, perhatikan. Kata-kata Manoah ini bagus. Inilah kata-kata hikmat seorang suami. Saya ulangi lagi ayat 8. Ya Yahweh, kata Manoah, berilah
kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami